Departemen Dakwah Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah melalui Lembaga Pendidikan dan Pemberdayaan Persaudaraan Dai Indonesia atau POSDAI kembali melakukan penamatan dan pengiriman 19 orang dai untuk melakukan tugas dakwah ke berbagai pelosok Nusantara. Acara pelepasan dai ini dilakukan di Masjid Baitul Karim Komplek Gedung Dakwah DPP Hidayatullah, Cipinang Cipedak, Jakarta Timur. Ketua Umum DPP Hidayatullah Kiai Haji Nasirul Haq dalam sambutannya mengatakan tugas dakwah adalah merupakan kewajiban setiap muslim. Karena itu Nasirul mendorong petugas dakwah yang akan ditugaskan untuk selalu menghidupkan dakwah dengan menyelenggarakan berbagai program dakwah seperti majelis taklim dan halaqah. Ada sampai dan bertutur putar-putar baca ayat itu tapi dia ini saja. Alhamdulillah berhasil juga. Ketaatan. Kenapa? Ketaatan itu di sana ada keberkahan karena ketaatan itu lepas dari interest dan kepentingan. Pada saat kita taat berarti kita siap menerima dengan penuh ketulusan keikhlasan, tidak ada kepentingan di sana. Senada dengan itu, Direktur POSDAI Ahmad Suhail mengutarakan bahwa mainstream gerakan Hidayatullah adalah dakwah dan pendidikan. Melalui POSDAI, pihaknya berkomitmen untuk terus dapat melakukan upaya peningkatan mutu dan kualitas dai serta pemberdayaan yang ditopang melalui swadaya masyarakat. Mengajarkan Islam kepada masyarakat di mana mereka ditugaskan. Salah satu program terpenting dari para dai ini adalah yaitu melakukan program Grand NPA, Gerakan Dakwah Mengajar Belajar Al-Quran. Tujuan dari program ini adalah agar masyarakat lebih dekat kepada Quran. Sebab menurut keyakinan kami, apabila masyarakat telah dekat dengan Al-Quran, maka masyarakat akan semakin baik dan negara ini akan semakin program-program POSDAI yang lainnya adalah yang pertama adalah program Peduli Dai. Program Peduli Dai ini adalah memenuhi kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh dai di seluruh Indonesia, terutama daerah-daerah terpencil, minoritas, daerah terluar, daerah kristenisasi, dan daerah-daerah yang memang rawan terjadinya konflik di situ. Oleh sebab itu, apa saja yang dibutuhkan oleh mereka kita penuhi, seperti umpamanya motor dan pedalaman, kemudian perahu untuk berdakwah keliling merakit pulau-pulau yang ada di terluar Indonesia, kemudian juga daerah pedalaman dan misionaris yang dimana di situ membutuhkan para dai. Kemudian POSDAI ini juga mencetak para dai yang siap untuk diterjunkan kemana saja. Oleh sebab itu, salah satu programnya yang baru saja kita launching ini adalah ya program Wisuda Dai Pendidikan Khusus Dai. Jadi program ini adalah program pendidikan khusus dai selama 1 tahun. Tujuannya adalah mencetak para mu'allim yang bisa mengajar Al-Quran dan berdakwah di tempat-tempat yang memang membutuhkan dakwah itu. Mereka ini dari seluruh Indonesia, datang dari seluruh Indonesia, kemudian dididik selama 1 tahun di dalam program ini, kemudian mereka akan disebar ke seluruh wilayah Indonesia yang lainnya atau dikembalikan ke tempat mereka ketika itu membutuhkan kiprah mereka. Perlu diketahui bahwa program pendidikan khusus dai ini seluruhnya dibiayai penuh. Kenapa begitu? Karena kita menganggap ini adalah program yang sangat penting. Oleh sebab itu, bagi siapa saja, daerah mana saja yang membutuhkan para dai daerahnya bisa mengirim ke kami. Semuanya akan kita biayai secara penuh. Biaya pendidikan, akomodasi, termasuk uang saku, buku-buku dan segala macam, semuanya dibiayai penuh. Oleh sebab itu, bagi pemirsa sekalian, karena dakwah ini tugas setiap muslim, bagi pemirsa yang ingin bergabung dalam gerakan dai untuk negara ini bisa ikut terlibat di dalam program ini, baik dukungan secara material, moral maupun yang lainnya. Oleh sebab itu, dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian sangat diharapkan. Para dai muda yang telah mengikuti pendidikan secara intensif lebih dari 1 tahun di Ciamas Bogor ini ditugaskan ke berbagai wilayah di Indonesia. Selain mendapatkan bekal ilmu seputar fikih dakwah, mereka juga mendapatkan pembinaan bidang-bidang lainnya seperti kewirausahaan dan leadership. Kami selama
pendidikan selama satu tahun, yakni perdebatan di Ciomas Bogor. Jadi selama 1 tahun tersebut kami belajar banyak. Terlebih-lebih pelajaran yang kami dapatkan di sana adalah tentang berdakwah, kedua berquran, dan ketiga bermasyarakat. Jadi hal-hal yang kami alami di sana sangat banyak, terutama kami diajarkan untuk bersilaturahmi, terus bagaimana cara kami untuk mengayomi masyarakat, untuk bermasyarakat terlebih-lebih dulu kepada sesama masyarakat yang terdekat-dekat di pondok pesantren kami itu. Terus kami diajarkan untuk ceramah, menjadi khutbah, dan juga kami ada beberapa yang ditugaskan ke masjid-masjid sebagai khatib, penceramah. Sekarang tugaskan di mana? Saya sekarang ditugaskan insya Allah di Nias. Siap ya? Insya Allah, takbir. Begitu banyak pengalaman yang saya dapat dari program ini, karena kami memang di sana dilatih untuk bisa mandiri, ya, untuk nantinya ketika diutus atau ditugaskan ke daerah masing-masing atau ke daerah di mana saja untuk kami berdakwah, itu sangat berpengaruh bagi kami karena kami bisa beradaptasi dengan masyarakat. Itu yang diajarkan kami ketika di sana. Lalu kemudian sehubungan dengan biaya atau biaya pendidikan selama kami di sana, itu semuanya gratis, dari tempat tidur maupun makan, ya, jadi makan 3 kali sehari, bahkan kami per bulan dikasih tunjangan, yaitu uang saku, istilahnya uang saku. Lalu kemudian itu kami pilih semacam sabun, jadi semacam uang jajan kami selama sebulan, setiap bulan selama setahun kami di sana. Ainuddin Khalik, hidayatullah.com.